Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berlimpah-limpah dalam segala hal. Haleluya. Jumpa lagi dengan saya, Yunus Kilikili. Saat ini, saya mau membahas topik yang menarik dengan tema menjadi penuntut mujizat atau dipakai Allah sebagai pelaksana dari mujizat itu. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Yang pertama, jalan-jalannya kepada Musa. Yang kedua, perbuatan-perbuatannya kepada umat Israel. Kita mungkin sering dengar khotbah tentang bagaimana caranya kita mengalami mujizat itu. Tapi hari ini, saya mau berikan sesuatu yang berbeda bagi kita semuanya. Bahwa bagaimana caranya supaya kita dipakai Allah sebagai pelaksana dari mujizat itu. Ada dua hal yang kita bisa solve bersama-sama. Tentang karakter Musa dan karakter orang Israel. Tapi saya percaya kita sama-sama setuju bahwa kita harus ikut caranya Musa. Jadi dia belajar untuk apa? Mengenal jalan-jalan Tuhan sehingga Tuhan memperkenalkan jalannya kepada dia. Tidak seperti orang Israel yang menuntut mujizat. Dan ada dua hal saja, dua hal sederhana yang harus kita lakukan bersama-sama di tengah peperangan pandemi COVID-19 dan juga ancaman krisis global. Ada dua hal sederhana yang harus kita lakukan supaya bukan saja kita mengalami mujizat, namun di keluarga kita, di usaha pekerjaan kita, kita dipakai Allah sebagai pelaksana dari mujizat itu, seperti Musa yang diberkati sama Tuhan. Yang pertama, kita harus terus mendeklarasikan firman Tuhan, terus deklarasikan firman yang ada. Musa mendeklarasikan firman Tuhan di tengah kondisi itu. Di tengah peperangan yang luar biasa, orang Mesir sudah datang, kereta-kereta Firaun menyerang, dan di depan sana ada laut berau. Namun Musa berkata seperti ini kepada orang Israel. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia deklarasikan firman Tuhan. Dan yang menarik pada ayat yang ke-15 dari pasal 14 Keluaran tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan langsung bertanya. Luar biasa. Dan Tuhan bangkit seperti seorang pahlawan yang sedang siuman. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan deklarasi daripada seorang Musa itu. Dan apa yang terjadi? Ada kelanjutan daripada perkataan Tuhan. Yaitu firman Tuhan berkata bahwa katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Haleluya. Jadi yang pertama, supaya kita dipakai Allah menjadi pelaksana mujizat seperti Musa, kita harus mendeklarasikan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mendengarkan firman yang terbaru. Mungkin kita sedang baca firman, kita mendapat rema. Kita harus mendengarkan terbaru dan lakukan itu. Di usaha kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Kita dengarkan sesuatu yang baru. Dan lakukan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Bahwa Tuhan katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Itulah. Dan Musa berkata kepada mereka berangkat. Namun ada bagian Musa, yaitu, dan engkau angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Haleluya. Dan apa yang terjadi?
kita semua sama-sama tahu bahwa laut terbelah harus terbelah oleh karena tongkat yang diangkat sama Musa. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa dua hal penting supaya kita dipakai Allah untuk menjadi pelaksana mujizat di keluarga kita, sehingga istri, suami, anak-anak, keluarga besar kita, atau di tempat kerja, tempat pelayanan kita menjadi pelaksana mujizat oleh karena Tuhan yang pakai kita. Haleluya. Maka yang pertama, kita harus terus deklarasikan firman Tuhan apapun kondisinya. Mau ada Mesir di belakang sana, dengan kereta Firaun yang luar biasa, mau di depan sana ada laut terberau, terus deklarasikan firman Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, Tuhan dengar itu sebagai pahlawan yang gagah perkasa, dan dia akan bangkit. Dan dia bertanya, kenapa engkau perkatakan itu? Ya, aku perkatakan firman. Ini menarik sekali. Dan kemudian Tuhan membelah laut terberau itu oleh karena Musa mengangkat tongkat karena taat. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Orang Israel kemudian menyeberang di tanah yang kering. Dan kemudian setelah sampai, firman Tuhan menulis bahwa akhirnya sesuai dengan arahan Tuhan, akhirnya laut itu kembali normal kembali, dan orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir, mereka semuanya binasa. Saya percaya ketika kita terus mendeklarasikan firman Tuhan di hari-hari ini, dan kita terus mendengarkan firman yang terbaru daripada Tuhan, dan kita taat untuk melakukan bagian kita, maka kita akan keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Di bulan Januari sampai bulan Desember, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa, bahkan dipakai Allah untuk mengadakan mujizat itu, sehingga kita akan bangkit. Oleh karena kemenangan besar itu, kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan, sama seperti yang dinyanyikan oleh Musa, bahwa baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.